Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnisfi Laili, NIM 3517105. Saya dari kelas BKP Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang saya lakukan kepada tetangga saya. Yang saya ingin presentasikan yaitu masalah tunawicara. Tunawicara atau gangguan bicara adalah ketidakkemampuan seseorang untuk berbicara. Tunawicara disebabkan oleh gangguan pada organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Tunawicara bisa dikatakan sebagai bisu. Orang yang bisu bisa saja dia terlahir memang sudah bisu atau disebabkan dari suatu hal yang lain. Bisa saja peristiwa tunawicara ini terjadi karena faktor genetik atau keturunan, perkawinan antar kerabat yang terlalu dekat seperti antara sepupu kandung sehingga terjadi mutasi gen yang tidak wajar. Selain itu, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlibatan perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam berbicara. Penyebab lainnya adalah cacat intelektual dan autisme. Seseorang dapat lahir bisu atau menjadi bisu di kemudian hari karena cedera atau penyakit. Data dari Badan Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa 1 dari 1000 bayi yang terlahir mengalami tunawicara dan hampir 50% kondisi bisu tersebut dialami oleh anak-anak karena faktor keturunan. Adapun ciri-ciri tunawicara antara lain berbicara keras dan tidak jelas. Yang kedua, suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya. Yang ketiga, telinga mengeluarkan cairan. Yang keempat, menggunakan alat bantu. Yang kelima, suka melakukan gerakan tubuh. Yang keenam, cenderung pendiam. Yang ketujuh, suara sengau. Yang kedelapan, cedel. Tidak semua anak yang menyandang kondisi tunawicara mengekspresikan gejala yang sama. Beberapa dari mereka mungkin dengan berdiri dan bergerak dalam pengaturan sosial tertentu dan tidak memiliki komunikasi apapun. Kecemasan dapat disebabkan oleh anak yang dimasukkan ke dalam situasi di mana suatu yang diharapkan dari mereka, atau ketika beberapa orang berada di daerah di mana mereka dihadapkan dengan banyak pertanyaan. Hal itu bisa disebut dengan bisu efektif, yaitu kondisi di mana seseorang anak yang biasanya fasih bicara tidak mau berbicara dalam situasi tertentu. Diduga bahwa anak yang mengalami kecenderungan seperti ini mengalami sejenis kecemasan yang tinggi atau kecemasan akut yang situasional. Identitas narasumber. Jadi di sini saya melakukan wawancara kepada nenek dari anak yang mengalami gangguan bicara atau tunawicara. Nama anak yang memiliki gangguan bicara yaitu Hawa. Dia lahir pada 3 Maret 2008. Nama nenek atau tetangga yang saya wawancarai yaitu Suraini. Nama bapak Hawa Tarnoto. Nama ibu Hawa Winarti. Jadi menurut nenek beliau, Hawa sudah mengalami gangguan bicara mulai dari lahir. Tetapi pada saat dia lahir seperti
anak pada umumnya. Secara fisik dia normal, tetapi pada usia 3 bulan dia mengalami panas yang sangat tinggi. Lah, dari situ pihak keluarga membawanya dia ke dokter. Lah, pertamanya menurut dokter tidak apa-apa, tetapi hari demi hari si Hawa tersebut tetap mengalami demam yang sangat tinggi. Dari situ pihak keluarga membawanya ke dokter lagi. Lah, ternyata dari hasil pemeriksaan dokter, Hawa mengalami gangguan bicara atau tunawicara. Sekarang Hawa duduk di kelas 6 SD, tetapi pada kenyataannya, pada dasarnya dia itu sudah kelas 3 SMP. Karena dia memiliki gangguan tunawicara, maka sekolahnya terganggu. Dia masih tinggal di kelas 6 SD. Dia bersekolah di SLB Weradesa. Setiap dia berangkat ke sekolah, dia diantar bersama neneknya, karena kedua orang tuanya merantau di Jakarta, atau lebih tepatnya di Karawang. Menurut dokter, pada saat si Hawa diperiksakan kepada dokter menanyakan kepada orang tuanya pada saat masa kehamilan si Hawa, dan ternyata si ibu Hawa pada saat dia sedang hamil Hawa, dia itu tetap bekerja di pabrik, lebih tepatnya di pabrik garment, sampai masa melahirkan. Berarti selama dia awal kehamilan sampai akhir dia masa kehamilannya atau hampir melahirkan, dia tetap bekerja di garment. Lah, sedangkan di garment itu pasti banyak debu, dan dia itu kurang istirahat. Si bayi juga merasakan gangguan pada saat di dalam kandungan si ibu. Jadinya maka dari itu Hawa bisa mengalami gangguan tersebut karena hal yang dilakukan oleh ibunya tersebut. Lah, walaupun si Hawa memiliki kekurangan dalam gangguan bicara, tetapi dia memiliki kelebihan, yaitu dia diberi daya ingat yang sangat tinggi. Walaupun dia tidak kenal, tetapi kalau semisal dia baru pertama ketemu atau baru pertama mengenal sesuatu atau seseorang, maka dia langsung akan mengingatnya terus, maksudnya tidak mudah lupa. Lah, dari situ berarti kan dari sisi kecerdasannya dia memiliki kecerdasan yang tinggi walaupun dia memiliki gangguan bicara. Lah, secara fisik memang si Hawa normal, tetapi sampai saat ini dia masih tetap mengeluarkan air liur secara terus-menerus. Maka dari itu pihak keluarga, atau lebih tepatnya neneknya yang mengasuhnya, dia selalu memberikan bahan atau popok ketika si Hawa akan bermain sampai saat ini. Tetapi sekarang si Hawa sudah mulai bisa berbicara karena di dalam sekolahnya dia sudah mengikuti berbagai terapi. Terapi tersebut dilakukan bisa menggunakan alat maupun latihan mengucapkan huruf seperti itu. Lah, sedikit demi sedikit karena dari pihak nenek juga mengalami atau mempunyai ketekunan yang tinggi untuk
menyekolahkan cucunya, maka dari itu si Hawa sudah mendingan, berarti keadaan gangguan bicaranya sudah mulai mendingan, dia sudah mulai bisa mengucapkan sesuatu dimulai dari ayah, ibu, seperti itu contohnya. Lah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.